Di antara 12 hewan yang melambangkan Xiao atau zodiak Cina, tikus adalah yang pertama. Tetapi bagaimana hewan pengerat yang kecil dan tidak populer seperti itu bisa menjadi simbol teratas pada zodiak Cina? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama perlu memiliki pemahaman umum tentang Xiao atau zodiak itu sendiri. Hewan yang terkait dengan tahun kelahiran kita mengungkap banyak hal tentang kepribadian dan tahun berikutnya. Selama lebih dari 2000 tahun, zodiak Cina telah memainkan peran penting dalam budaya Cina. Kita mungkin pernah mendengar bahwa 2022 adalah tahun macan. Tetapi jika kita tidak terbiasa dengan tradisi Cina, kita mungkin tidak memahami pentingnya tahun baru Cina dan sistem zodiaknya. Sementara astrologi barat dirinci, astrologi Cina bahkan lebih kompleks dan bernuansa, menggabungkan tidak hanya 12 tanda astrologi, tetapi juga 5 elemen zodiak, yakni tanah, logam, air, kayu, dan api, serta energi yin dan yang. Untuk memahami ini, kita harus mulai dengan dasar-dasarnya. Apa saja 12 tanda astrologi Cina, bagaimana asalnya, dan apa artinya bagi kepribadian kita. Zodiak Cina juga dikenal dengan sebutan Sheng Xiao dalam bahasa Mandarin. Itu adalah siklus berulang dari 12 tahun, dan setiap tahun diwakili oleh hewan yang berbeda. Secara berurutan, 12 hewan tersebut adalah tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Berasal dari Cina, zodiak dan variasinya tetap populer di banyak negara Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Zodiak Cina secara umum mencerminkan beberapa kesamaan dangkal dengan zodiak barat. Keduanya memiliki siklus waktu yang dibagi menjadi 12 bagian. Masing-masing melabeli setidaknya sebagian besar bagian tersebut dengan nama hewan, dan secara luas dikaitkan dengan budaya dari menganggap kepribadian seseorang atau peristiwa dalam hidup mereka dengan pengaruh yang seharusnya dari hubungan khusus orang tersebut dengan siklus. Namun demikian, ada perbedaan besar antara keduanya. Hewan dari zodiak Cina tidak terkait dengan rasi bintang yang dibentangkan oleh bidang ekliptika. 12 bagian siklus zodiak Cina bersesuaian dengan tahun, bukan bulan. Zodiak Cina diwakili oleh 12 binatang, sedangkan beberapa dari tanda-tanda di zodiak barat bukan binatang. 12 zodiak Cina dalam satu siklus tidak hanya digunakan untuk mewakili tahun di Cina, tetapi juga dipercaya dapat mempengaruhi kepribadian, karir, kecocokan pernikahan, dan keberuntungan seseorang. Tahun kelahiran seseorang menentukan tanda zodiak Cina mereka, namun semuanya tidak semudah itu. Ada hewan yang mewakili setiap tahun, tetapi tahun ditentukan oleh kalender lunar Cina, bukan tahun Gregorian yang kita kenal dari 1 Januari hingga 31 Desember. Tanggal tahun baru Cina bervariasi setiap tahun, tetapi akan jatuh pada hari di bulan Januari atau Februari. Jika kita lahir pada hari selama bulan Maret hingga Desember, tidak akan sulit mengetahui tanda hewan zodiak. Tetapi untuk orang yang berulang tahun di bulan Januari atau Februari, ada kemungkinan lebih besar untuk salah mengartikan tanda mereka. Kebanyakan orang Tionghoa menggunakan tahun baru Imlek sebagai awal tahun zodiak. Ini adalah astrologi Cina yang populer. Hanya tradisionalis dan astrolog profesional yang menggunakan istilah matahari pertama. Orang yang berbeda yang lahir di bawah setiap tanda zodiak diyakini memiliki kepribadian berbeda yang mewakili hewan tahun tersebut. Terkadang orang berkonsultasi dengan tanda zodiak mereka untuk kecocokan sebelum menikah. Orang yang lahir di tahun tikus suka menabung dan mengoleksi. Mereka tidak pernah mengalami masa-masa sulit secara finansial dan menjalani kehidupan yang teratur. Jika Anda menerima hadiah berharga dari Xiao tikus, ketahuilah bahwa dia sangat menghargai Anda, karena tikus biasanya tidak suka memberi sesuatu yang berharga untuk orang lain. Mereka tidak mencari pujian dan pengakuan, sangat sensitif dan tahu kapan ada masalah. Ketika tikus mengambil resiko, ia biasanya berhasil. Orang yang lahir pada tahun tikus juga dikenal sangat cerdas, banyak akal, dan baik hati. Pasangan yang cocok buat Xiao tikus adalah tikus itu sendiri, sapi, naga, dan monyet. Sedangkan kuda tidak cocok dengan tikus. Kemudian yang lahir di tahun kerbau adalah pekerja keras dan memiliki tanggung jawab yang kuat. Bahkan jika mereka mengalami kesulitan selama bekerja, mereka akan bertahan. Kerbau tidak terlalu romantis, tetapi sabar dan tidak akan pernah memaksakan diri pada seseorang yang tidak menyukainya. Mereka biasanya pendiam dan menyimpan emosi di dalam. Sulit bagi orang lain untuk memahami mereka.
Ketika kerbau kehilangan kesabaran, itu akan terlihat seperti ledakan dan orang-orang akan menjauh. Di luar itu, kerbau terkenal rajin, kuat dan dapat diandalkan. Pasangan yang cocok untuk kerbau adalah tikus, ular dan ayam. Sedangkan kambing tidak cocok untuk orang yang lahir di tahun kerbau. Yang lahir di tahun macan adalah orang yang mandiri dan memiliki harga diri yang tinggi. Mereka kebanyakan menjadi pemimpin dan pelindung. Macan mencintai keadilan dan tidak pernah mundur dalam pertengkaran. Kelemahan dari seorang bersiau macan adalah sifat ceroboh mereka yang kadang-kadang membuatnya mengalami kegagalan. Namun mereka tidak pernah benar-benar gagal. Macan akan selalu menemukan cara untuk bangkit dan pada akhirnya mencapai keberhasilan. Macan tidak cocok berpasangan dengan monyet. Mereka lebih sesuai jika dipasangkan dengan babi, kuda ataupun anjing. Tahun kelinci menghasilkan orang-orang yang lembut, pendiam dan sopan. Mereka juga sabar, cerdas dan anggun. Rasa tanggung jawab dan perhatian terhadap karir sehingga menghasilkan kesuksesan yang luar biasa. Kelinci juga menganggap serius cinta dan tidak pernah bisa untuk jatuh cinta secara mudah. Jika mereka menemukan orang yang tepat, kelinci akan mencintai sampai akhir hayat. Pasangan terbaik untuk kelinci adalah anjing, babi dan kambing. Tetapi mereka sangat tidak cocok dengan orang yang bersiau ayam. Orang yang lahir di tahun naga biasanya romantis dan memiliki hati yang penuh petualangan. Sulit bagi orang untuk memahami kepribadian misterius naga. Pada saat yang sama, mereka acuh tak acuh terhadap hal-hal yang dikhawatirkan kebanyakan orang. Naga mungkin tampak malas, tetapi begitu mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu, mereka akan menjadi lebih ambisius dan bersemangat dibandingkan dengan orang lain. Naga tidak cocok dengan anjing, dan pasangan terbaik mereka adalah ayam, monyet dan tikus. Orang-orang yang idealis biasanya lahir di tahun ular. Mereka mungkin tampak dingin di luar, tetapi jauh di dalam mereka hangat dan antusias. Keinginan orang yang bersiau ular akan kepemilikan sesuatu sangat kuat. Ini akan membuat para ular merasa kesal jika mereka tidak dapat sepenuhnya memahami seseorang. Orang-orang yang lahir di tahun ular sangat berbakti dan punya tekad yang kuat, tetapi musuh terburuk mereka adalah kemalasan. Pasangan yang cocok untuk ular adalah monyet, ayam dan kerbau. Sedangkan babi tidak sepenuhnya cocok bila disandingkan dengan orang yang bersiau ular. Tidak pernah menyerah, selalu positif dan energik, mendorong diri mereka sendiri ke depan. Itulah kepribadian orang-orang yang lahir di tahun kuda. Keinginan terbesar mereka adalah memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka sukai dan dapat mengekspresikan diri. Namun siau kuda juga memiliki berbagai sifat negatif, seperti tidak pandai dalam menyimpan rahasia, dan kuda juga kehilangan minat dengan cepat. Kuda paling cocok dengan kambing, macan dan anjing, tetapi sama sekali tidak cocok dengan tikus. Orang-orang yang lahir di tahun kambing cenderung memiliki hati yang murni dan baik hati. Mereka lebih suka menderita dalam diam daripada berdebat dan melukai hati orang lain. Tetapi bahkan dalam keheningan, mereka masih memegang pendapat sendiri. Sehubungan dengan hasrat mereka, kambing akan melakukan apa saja demi memenuhi keinginan itu. Di samping baik, kambing juga memiliki trik untuk mengatasi masalah. Mereka terampil menggunakan kekuatan lembut, mampu dengan sabar dan sopan membujuk orang lain untuk mendukung mereka. Pasangan terbaik untuk kambing adalah kuda, babi dan kelinci. Mereka tidak cocok dengan kerbau. Jika itu adalah sesuatu yang tidak mereka pedulikan, siau monyet akan melakukan pekerjaan dengan ceroboh. Namun jika sesuatu yang diminati, mereka akan sepenuh hati mengerjakannya sampai berhasil. Orang yang lahir di tahun monyet selalu melakukan hal-hal berdasarkan minat. Orang-orang ini juga menjalani umur panjang yang penuh energi, serta rasa ingin tahu yang tinggi tentang dunia. Monyet juga menghargai hubungan, namun memanjakan anak mungkin menjadi kelemahan mereka. Orang-orang bersiau monyet tidak cocok dipasangkan dengan harimau. Mereka paling cocok dengan ular, tikus maupun naga. Sedangkan orang yang lahir di tahun ayam memiliki kemampuan untuk merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Mereka memiliki reaksi yang cepat, suka berteman baik meski ada juga yang licik. Orang-orang ini kreatif dan berbakat di bidang seni, meskipun hanya sedikit yang berkarir di bidang itu. Ayam selalu memiliki pandangan ke depan dan merencanakan semuanya dengan hati-hati. Pasangan terbaik ayam adalah naga, ular dan sapi.
mereka kurang cocok dengan orang yang bersiau kelinci. Orang yang konservatif dan penuh keadilan biasanya lahir di tahun anjing. Mereka dihargai di tempat kerja karena kesetiaannya, jarang melanggar aturan kecuali orang yang penting bagi mereka. Dalam hidup, mereka mendambakan ketenangan di keluarga. Kelinci, harimau, dan kuda adalah pasangan yang cocok bagi anjing, dan naga tidak sesuai untuk mereka. Yang terakhir adalah siau babi. Orang-orang ini selalu berpikiran logis dan mampu mengatasi masalah apapun yang mereka hadapi. Babi bukan komunikator yang baik, tetapi mereka baik dan mampu menafkahi keluarga. Kebanyakan orang yang bersiau babi adalah orang kaya. Satu-satunya kelemahan mereka yang jelas adalah mudah kehilangan kesabaran. Siau ular tidak cocok untuk babi, sedangkan harimau, kelinci, serta kambing akan sesuai jika berpasangan dengan orang yang bersiau babi. 12 hewan dalam siau terbentuk pada masa awal peradaban Tiongkok, sehingga sangat sulit menelusuri asal-muasalnya. Banyak kisah dan legenda menarik yang menceritakan mengenai penetapan 12 hewan tersebut, sehingga menjadi bagian dari siau atau zodiak Cina. Salah satu legenda yang cukup populer mengisahkan bahwa suatu hari, Kaisar Giok menitahkan bahwa tahun-tahun dalam penanggalan akan dinamai dengan nama-nama hewan berdasarkan urutan mereka sampai ke kediamannya. Cerita rakyat kuno ini disebut sebagai ras hebat. Untuk mencapai tujuan, hewan-hewan tersebut harus menyeberangi sebuah sungai. Legenda mengatakan bahwa kucing dan tikus dahulu berteman baik, tetapi mereka tidak mahir dalam berenang dan memutuskan untuk saling membantu. Dalam prosesnya, mereka meminta kerbau yang bangun pagi untuk membangunkannya di pagi hari perlombaan. Tetapi ketika matahari terbit, mereka tidak bisa dibangunkan. Kerbau yang baik hati dan naif memutuskan untuk membawa kucing dan tikus di punggungnya. Ketika sedang menyeberangi sungai, tikus terbangun. Menyadari bahwa kucing adalah pelari yang cepat dan pasti akan menang, tikus lalu mendorong temannya tersebut ke sungai. Saat mencapai tepi sungai, tikus melompat melewati kerbau dan berlari menuju kemenangan. Hal ini menjadikan tikus sebagai hewan pertama dalam siau, lalu diikuti oleh kerbau yang cukup puas di urutan kedua. Kucing yang tenggelam tidak termasuk dalam anggota 12 siau, dan dikatakan ini menjadi alasan kucing membenci tikus dan selalu memburunya hingga saat ini. Di urutan ketiga adalah macan. Meskipun terkenal kuat, macan sempat terseret arus ke hilir, sehingga pada akhirnya sampai setelah tikus dan kerbau. Hewan keempat yang datang adalah kelinci, yang menyeberang dengan melompati batu-batu yang ada. Meskipun sempat kehilangan pijakan di tengah jalan, tetapi ia cukup beruntung menemukan kayu yang mengapung untuk pegangan yang mengantarkannya ke tepi. Naga baru tiba setelah kelinci. Meskipun dapat terbang dengan cepat, tapi naga harus menurunkan hujan terlebih dahulu di suatu desa. Ia juga yang telah membantu kelinci yang saat itu berpegangan di kayu. Naga menghembuskan napas sehingga kelinci dapat terdorong ke tepi. Hewan yang sampai setelah naga sebenarnya adalah kuda, tetapi ia terkejut melihat ular yang bersembunyi di tapal kuda tiba-tiba muncul, sehingga ia terjatuh dan memberi ular tempat ke-6. Kuda sendiri berada di urutan ke-7. Setelah itu, kambing, monyet, dan ayam tiba bersama-sama. Ayam menemukan rakit untuk menyeberang, sedangkan monyet dan kambing menyeret dan menarik rakitnya, berusaha menyingkirkan semua rumput liar. Kaisar Giok yang terkesan atas kerjasama mereka kemudian menyatakan kambing sebagai hewan yang ke-8, monyet ke-9, dan ayam adalah hewan ke-10. Lalu hewan ke-11 yang sampai adalah anjing. Meskipun ia pelari dan perenang yang mahir, anjing menghabiskan waktunya untuk bermain di air. Dan yang terakhir sampai adalah babi. Ia tiba di urutan ke-12 karena sebelumnya babi makan terlebih dahulu dan tertidur di tengah perjalanan sehingga ia pun terlambat. Sebuah legenda lain mengisahkan bahwa pada suatu hari, dewa mengumumkan akan mengadakan jamuan yang dilangsungkan esok hari. Namun tikus mengakali kucing dengan mengatakan bahwa jamuan dilangsungkan lusa. Pada hari yang ditetapkan, 12 hewan mendatangi jamuan dewa, tidak termasuk kucing yang mengira bahwa jamuan masih dilangsungkan besok. Dalam Buddha, dikisahkan bahwa Buddha Gautama mengundang semua hewan di dunia untuk menemuinya sebelum ia pergi dari bumi. Tetapi hanya 12 hewan yang datang ke undangannya. Untuk menghargai mereka, Buddha menamakan tahun dengan nama mereka sesuai urutan kedatangannya.
Sebenarnya 12 hewan dipilih dengan sangat hati-hati oleh orang dahulu setelah banyak revisi. Zodiak hewan Cina terkait erat dengan kehidupan sehari-hari orang Tiongkok kuno atau memiliki makna keberuntungan dalam budaya Tiongkok. 5 zodiak paling beruntung atau populer menurut budaya Cina adalah naga, ular, babi, tikus, dan macan. Kebanyakan orang yang lahir di tahun kambing ditakdirkan untuk nasib buruk. Orang Cina juga percaya bahwa orang yang lahir di tahun kambing akan tumbuh menjadi pengikut daripada pemimpin. Meskipun ini adalah tahayul yang sudah kuno, itu memiliki efek nyata pada masyarakat Tiongkok. Sebaliknya, naga adalah tanda zodiak yang paling didambakan, dengan kelahiran Cina memuncak di tahun naga. Secara rasional, sulit untuk mengidentifikasi tanda-tanda zodiak yang paling beruntung atau paling tidak beruntung, karena setiap tanda memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Secara sosial, kombinasi yang berbeda dari tanda-tanda zodiak menyebabkan dinamika relasional yang berbeda yang dapat lebih mempengaruhi kehidupan seseorang, karena kita tidak hidup dalam isolasi